Kata-kata aja. gini Mas, kenapa orang itu enggak setia? Karena Mm-mm. dia sebelum nikah itu enggak tahu dinamika pernikahan itu gimana aja. Nah itu Bisa kan? betul. Kalau dia tahu konsekuensi. Jangan sampai seperti kasus 19 detik gitu ya. Itu kan gitu. Iya, iya, aku kayak Bertengkar dengan suami, nah, larinya ke orang lari ke lain. orang lain. Nah, Nah, ini kan itu gimana bahaya. itu caranya? Kan, aku Mm-mm. dapat penelitian ya. Nah, Orang kalau selingkuh itu sama teman kerjanya. Kenapa? Karena waktu di rumah itu cuma sebentar. sebentar ya. Minggu Minggu sama sama jam. malam. 10 tahun Oh iya iya iya. Ya Allah. kita Berumah berumah tangga tangga, tetapi tapi belum belum juga. juga. Ya, Itu Roma Irama. Roma. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rasadi. Kan kayak gitu kan. Oh, sapa wong sing bersyukur iku tak tambah nikmat ya kan kayak. Ya, yo kayaknya digoda kan seperti ini. Jenenge wong lanang itu apa namanya? Hmm. Ya kadang dadi buaya ya gitu kan ya. Ah iya. Lah kok Insting kok buayanya ono nih. kok ono apa jenenge digodhoi terus dingenekno terus iku ya suwe-suwe ya Lunglai. lunglai gitu, ada lunglainya, tapi kan akhirnya astagfirullah kan Nulung. kayak gitu kan ya, Ah. astagfirullah keliru. Nah, cara biar astagfirullah gimana? Kan kadang-kadang itu nggak sadar. Maksudnya Godaan sebelum nikah itu wakeh gitu, contoh banyak, entah mulai dari permasalahan orang ketiga. ya ada mungkin. Oke Oke. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Lagi-lagi masih bersama dengan Mas Hadi, Siap 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 penggemar siap. AC Milan gadungan. AC Milan sekarang lagi naik daun. Oh gitu ya, kalau saya MU aja lah ya, Oh, iya. MU, tapi Sama bukan Manchester United ya. Madura Madura United. United. Teman asli Madura, Mas. Salah. Saya itu Madura apa ya? Kapuk apa ya namanya orang itu ya. Jadi kalau dibilang Madura ya ya ada Blasteran. Madura, Blasteran ya. Saya Belanda gitu. Blasteran. Bersama bisa Blasteran. bahasa Madura. Bisa saya pakai bahasa Madura bisa. Ki matur sekelangkong. Matur nuwun sangat ya, sederek pun. Nah, itu. Jadi Solo. Hmm. Oke. Oke lah, ini Mas di Mm-mm. podcast kali ini kita akan bahas suatu permasalahan yang cukup polemik lah Apa itu? di apa namanya di kalangan anak-anak muda maupun Oh, di gitu. orang dewasa. Oke, 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 Tentang oke. Masalah apa ini tentang polemiknya ini? Tentang apa? tentang kesetiaan. Wah, setia. Jadi tips Oke. gimana kita menjaga kesetiaan baik itu yang sudah nikah maupun belum nikah. Dalam artian belum nikah ini dalam masa komitmen. Komitmen. Jadi tadi kan di awal Oke. di part 1 kan kita nilai sini, kita tahu dia serius. Nah, Oke. ketika tahu sama-sama serius, kan kita menjalani masa komitmen pacaran paling ya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, oke. Nah, Jangan lama-lama. tapi ya kalau misalkan paling lama 3 tahun lah. Nah, Ya. tapi ketika di proses ini loh ada Oh, tantangan-tantangan, tantangannya. Ya, siap, siap, siap. tantangan-tantangan eksternal. Nah, Itu banyak itu saya juga pernah ngalami. Nah, makanya nih Oke. teman-teman di podcast kali ini mau nyampein tips-tips gimana menjaga kesetiaan. Baik itu Oke, ketika siap, sebelum siap. nikah ya, Sebelum nikah dan maupun pasca sudah nikah. pasca sudah nikah. Nah, kalau justru yang pasca nikah ini kan tantangannya makin banyak. Makin banyak Iya, tentu, makin yus, banyak. apa pasangannya menua, Menua punya anak gitu kan ya. bosen rawat anak. Sama bosen nggak rawat anak? Oh, enggak ada bosen lah. Mau rawat anak enggak ada bosennya gitu kan. Nggak Ya. pernah kesetiaan Iya, ya, kesetiaan. terutama di masa fase-fase setelah pernikahan maupun sebelum pernikahan. Nah, pertama ini sih Mas, Oke. sebelum dulu aja. Sebelum. Tapi iki wis komitmen iki asumsi ini. Oke, sudah. Terus komitmen wis deal Siap, siap. 3 tahun lagi. Nah, Heeh. gimana caranya? Kelamaan aja Ya 3 misalkan 2 tahun, 2 tahun. tahun. 2 tahun. 2 Ya, tahun. 2 tahun. 2 tahun Oke. apa setahun. Kan Oke. perlu merencanakan kan, Heeh. menyelesaikan karir. Iya, iya, betul. Gimana? Ya, jadi bagaimana kita itu bisa tetap setia lah ya, Hmm. tetap menjaga komitmen itu ketika mau menjelang, ketika mau menikah gitu. Memang ini tidak tahu ya, itu secara psikologis atau memang faktanya demikian. Tapi saya memang mengalami juga. Kita sebelum nikah itu memang mengalami gangguan-gangguan atau tanda kutip godaan-godaan sebelum nikah itu wakeh gitu. Contoh Banyak. Entah mulai dari permasalahan orang ketiga.
ya ada mungkin gitu kan ya, mungkin entah ada orang ketiga seperti itu ya. Entah itu masalah karir, terutama karir, pandangan hidup ya, cara pandang itu pasti ada aja seperti itu pasti ada gitu kan ya. Masalah masalah apa ya, ya terutama masalah cara pandang, cara pandang itu mesti ada aja. Kok kok ini seperti ini seperti ini, ingin akhirnya ingin mencari yang selainnya, ingin melebih, ingin cari yang selainnya, itu mesti ada kayak gitu. Tapi kita itu kenapa kok tetap mempertahankan seperti itu, karena kita ingat seperti itu ya. Ada sebuah filosofis ya, ada sebuah filosofis Madura gitu kan ya. Madura. Iya, Madura. Jadi kalau orang Madura itu punya filosofis berkeluarga itu seperti kita itu menumpuk piring, piring apa? Piring kaca itu loh. Piring kaca, kalau ketemu piring kaca itu pasti berbunyi kan ya, Iya. kelontang seperti itu. Ah. Maknanya apa? Apa? Satu kepala dengan kepala yang lain itu tidak mungkin itu pasti sama. Pasti akan ada yang namanya perbedaan seperti itu. Nah, perbedaan itu jangan dijadikan sebuah persoalan gitu ya. Tapi ya ini harus diwajari, dan itu harus kita itu terima gitu. Nah, kalau kita tidak bisa nerima, yang kok pasti bakalan ada yang namanya gak cocok, akhirnya cari, gak cocok cari, gak cocok cari, gak cocok cari seperti itu. Padahal boleh jadi ini bisa kita bicarakan, boleh jadi ini bisa kita apa namanya duduk, kemudian diskusikan kayak gimananya seperti itu. Nah, di situ untuk menjaga kesetiaan itu gitu. Jadi ketika ada masalah, ya ada masalah, kita diskusikan harus dengan didiskusikan dengan pikiran terbuka, jangan pakai emosi jangan rasional. emosi, betul. Karena tadi satu kepala pasti berbeda seperti itu kan ya. Namanya emosi ya, kita manusiawi ya, ada lah di mana pasangan saya dulu pernah emosi, saya juga emosi seperti itu. Kemudian mungkin tidak komunikasi beberapa hari seperti itu, pernah aja, itu udah jadi lumrah lah ya, tidak komunikasi. Tapi habis itu kita kok introspeksi gitu ya, kok aku kok keliru kan, ego saya terlalu besar, ngono kok katanya kepingin jadi pemimpin, mau menahan ego aja nggak bisa. Dari situ kan akhirnya oh ya aku sepurane, aku salah. Tapi si dia juga memahami, oh iya aku juga tidak bisa nahan emosi sepurane, saling sepuro kan kayak gitu. Sepuro itu maaf ya? Iya, sepuro itu maaf ya. Nanti ada yang nggak tahu. Ya jadi saling minta maaf seperti itu. Mungkin ya sama-sama ego. Jadi wajar lah ya, ego itu ada kan seperti itu. Ego itu ada, tapi ya harus kita apa namanya itu, harus kita tekan gitu. Jangan sampai ego ini yang menjadi pemutus seperti itu loh. Dia tetap harus kita kendalikan. Tetap harus kita kendalikan gitu. Ada pasangan, ya jujur ya ada aja gitu kan ya. Makanya itu tadi, kadang orang yang dia itu tidak melihat fisik, ya itu tadi ya, mungkin wanita memang melihatnya bukan fisik seperti itu kan ya. Ya kayaknya digoda kan seperti ini. Jenenge wong lanang itu apa namanya, ya kadang tadi buaya gitu kan ya. Lah kok insting kok ono apa jenenge digodoi terus, dingenekno terus, itu ya suwe-suwe ya lunglai gitu, ada lunglainya. Tapi kan akhirnya astagfirullah kan kayak gitu kan ya, astagfirullah keliru. Nah, cara biar astagfirullah gimana? Kan kadang-kadang itu nggak sadar, mesti iya betul ya. Makanya itu tadi, ketika kita itu diingatkan apa namanya oleh pasangan, oh ingat kita itu habis ini menjalin keluarga kan kayak gitu, keluarga itu kayak gini seperti. Nah dari situ kita akhirnya ingat seperti itu. Iya ya, karena ini oncene apa jenenge, setan itu senantiasa menggoda. Setan iku lho ono sing luwih ayu, iku lho ono sing luwih ngene, iki ono sing luwih ngene. Setan iku ono ae kan seperti itu. Itu hati-hati, terjebaknya itu kadang di situ. Gitu. Ya tetap harus apa ya, keimanan itu harus benar-benar dijaga lah supaya tidak masuk dalam apa ya, lembah kenistaan lah istilahnya seperti itu. Ada gitunya. Di masa-masa sebelum komitmen juga kan kita ini Mas ya, kalau misalkan kan nggak ketemu langsung nih, kan nggak serumah. Betul. Terkadang itu kan komunikasi itu yang penting. Betul. Nah, iya itu bisa nggak jadi tips kalau misalkan supaya kita terhindar dari hal seperti itu, tetap setia, kita harus jaga komunikasi. Lewat ya Mas. Itu tadi apa namanya itu, komunikasi yang kita jalin itu ya jangan yang memicu pertengkaran. Itu
kemudian kita itu ya jaga jaga bahasa itu kan ya. Kadang Bahasa gimana? kadang jaga diksi, sorry ya. Oke, kurang mengerti. Iya, jaga diksi. Biar Supaya kan gini, kadang kan kita sama-sama capek bekerja gitu kan ya. ya terus Kadang diksi yang tidak sesuai kan seperti itu kan. Itu tangkapannya kan keliru. ya, ya. Kan gitu kan ya. Kita Contoh, ber contoh, WA, contoh, kita contoh. ber WA kan kayak Contoh, gitu. contoh, contoh. Dalam kondisi kita itu capek kan kayak gitu dia menanyakan sudah makan apa belum seperti itu kan ya, Hmm. kita jawabnya belum. Terus Kadang dalam kondisi capek seseorang kan bisa berpersepsi kok jawabnya kok cuek cuek kan kayak gitu, kok nggak ngargai yang menanyakan. Hmm. Nah, hal seperti ini bisa memicu loh terkadang itu. Nah, itu gimana solusinya tuh? Nah, solusinya itu tadi seperti itu kan ya. Ya dalam dalam kita itu menjawab ya diksinya seperti itu kan ya. Diksinya itu harus benar. Ketika ketika belum belum apa? Belum mood menjawab, kalau bisa juga jangan Dijawab jangan dulu. dijawab. Tapi kok ya serba salah juga. Nah, kan dijawab Kalau kok. posesif. Nah, itu. Kok nggak Iya, dijawab? kok nggak dijawab-jawab di ping terus gitu. Nah, itu itu ya itu memang dinamikanya ada yang seperti itu. Memang harus saling memahami kan seperti itu. Di ping terus ya, di ping itu ding 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 ding. Neng dia kok gak dijawab online, tapi kok gak dijawab. Nah, supaya kita tenang, jawabnya lebih enak. Maaf lagi koordinasi. Wes iku aman niku. Iya. Aman niku. Daripada kita jawabnya gak enak atau apa. Seperti itu kan ya. Sudah kan itu. Kadang bohong itu boleh ya. Untuk menjaga keharmonisan. Nanti bahaya Mas sama ngomong ngono. Tapi bukan dalam rangka untuk bujuk sing dalam rangka artian apa namanya ini selingkuh atau apa ya, nah, bukan ya. Tapi itu. Untuk menjaga perasaan. Oke. Nah, itu. Karena Nabi sendiri pernah dimintain tolong gitu kan, seperti itu kan ya. Iki apa iki terkait dengan apa namanya itu seorang istri bertengkar dengan suami kan seperti itu kan ya. Iki kok tak dudui iki engko bakal malah rame iki kan seperti itu. Wis dibilang aja aku gak tahu. Oke. Jadi sebelum pernikahan itu mungkin kita bisa menjaga komunikasinya. Ya, jaga komunikasi itu penting. Terlebih lagi LDR itu tadi. Ya, kan pengalaman LDR. Ya LDR saya Palembang, istri Jakarta. Itu kan banyak godaan. Wah, banyak godaan itu kan ya. Cemburu. Yang kita yang cemburu ya. Gimana cemburu? Di Jakarta itu narik ganteng-ganteng. Jakarta kan arek ganteng-ganteng. Siswane kan dukur-dukur ganteng-ganteng. Nah, kene kan mikir, oh, pas kecantol arek. Terus zaman sering telepon-teleponan juga. Ya telepon waktu senggang ya, kita telepon untuk saling menyemangat. Ya untuk apa ya, tetap jalin komunikasi ya seperti itu. Kadang kita itu ngomongin nanti untuk persiapan pernikahan kayak gimana ya, itu kita omongin seperti itu. Ya itu. Jadi jangan lost komunikasi. Kalau lost komunikasi ya rawan lah ya. Rawan belok-belok. Iya, rawan belok-belok. Tetap harus dijaga gitu. Istilahnya itu. Ada lagi nggak Mas di masa sebelum menjalin komitmen pernikahan, tipsnya selain itu? Ya mungkin itu aja yang saya ingat gitu kan ya. Pokoknya yang penting itu saling mengingatkan, dalam berkomunikasi itu tidak ini ya, ada merena. Ayo. Ya, okay. Ini ada ayam. Iya, kok anu naik, kata naik. Itu ayam. Ayamnya mau masuk YouTube, guys. Ini ayam anak. Oke, berarti begitu kalau sebelum pernikahan. Nah, kalau setelah masa pernikahan nih, jaga itu kan iya. Oh iya, lebih banyak kan, misalkan kayak ekonomi terutama terus, itu ya. Misalkan maaf nih ada orang yang sulit punya keturunan. Wah iya betul. Terus orang tuanya, mertuanya atau orang tua aslinya dari dia nuntut yang lain. Nuntut lebih. Ya apa ya, aku bayangin cerita-cerita dari keluarga aku aja ngeri ya. Makanya aku karena setiap keluarga memang berbeda-beda ya, coraknya berbeda-beda. Makanya itu tadi, ketika kita memilih
jodoh seawal-awal itu yang pertama yang tadi gitu kan ya. Di part Bahwasanya 1. di part 1 yang tadi ketika kita mau memilih jodoh itu ya melihat itu tadi tuh. Harus harus kenal itu yang paling penting. Supaya nanti ketika kita sudah berkeluarga itu gak kaget-kagetan. Nah, Itu tadi pentingnya kan di situ. Jadi gak kaget-kagetan. Kondisinya saya kayak gimana si perempuan tahu, kondisi perempuan kayak gimana saya juga tahu. Akhirnya kan pada ngerti. Pada ngerti ketika pas nikah itu gak kaget-kagetan. Gitu gak kaget-kagetan. Jadi bagaimana menjaga ya komitmennya ya tadi yang utama karena kita sudah tahu kondisinya kayak gimana apa biasanya permasalahannya apa misalkan terkait dengan ekonomi misalkan di tengah jalan ya karena seret. karena tadi di bab yang pertama tadi saya mengatakan kita harus terbuka masalah perekonomian sehingga satu sama lain tidak bisa menuntut lebih kan kayak gitu karena kondisinya tahu andai kata mau menuntut lebih ya dibuang aja. Oke, kawannya kok. Kan saya sudah mengatakan kita harus terbuka ya kan terbuka sama pasangan kita terkait dengan ekonomi kayak gimana ekonomi kita gitu kan kenapa sih kok kita itu latar belakangnya itu tadi yang ditanyakan tadi kok pas waktu nikah kok pas menuntut kan kayak gitu ingin minta punya rumah ingin minta punya mobil gitu kan ya ingin punya apa pulau mungkin gitu kan ya. Pulau Nah, karena kita sudah tahu kondisinya kayak gimana gitu ya kita tidak bisa mau menuntut yang kayak gimana gitu. Jadi karena kita tadi sudah tahu terkait dengan ekonomi masing-masing, ya kita tidak terlalu menuntut banyak, tidak terlalu menuntut banyak karena kita sudah tahu tujuan pernikahan apa. Butuh banyak dana tentu ya, tapi banyak dana dalam rangka untuk apa? Itu kan harus kita pahami dulu. Contoh ya, saya bersama istri itu juga ada keinginan punya rumah sendiri katakan ya. Nah, maka ketika kita punya gaji, kita punya bayaran, kita ada alokasi tersendiri untuk menabung. Nah, berarti planning. Ada, maka fungsinya di situ. Planning keuangannya. Iya. Untuk anak, tapi antara rumah dengan anak yang kita dahulukan bukan rumah, tapi Ya, untuk pendidikan anak. Jadi kalau kita nabung paling banyak larinya itu kemana? Ke pendidikan anak. Nah, kenapa kok menjadi anak? Karena dasar kita berumah tangga ingin punya anak kemudian melanjutkan perjuangan itu menjadi dasar kita. Ya apa istilah kalau dalam doa kita itu kan ya menjadi zuriyah, menjadi keturunan yang baik untuk kedepannya. Ya kan ya. Makanya kita doanya Robbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah saya anak yang soleh. Itu kan ya dalam rangka ya kita punya uang kemudian kita keluarkan banyak untuk anak itu supaya anak ini bisa menjadi penerus kita ke jalan yang kebaikan itu tadi. Wis sak pirone metu gawe anak gak apa-apa gitu. Istilahnya itu konsep kami sebagai orang tahu, tapi tidak tahu mungkin dengan orang-orang tua yang selainnya mungkin lebih kepada ingin punya rumah dulu kan seperti itu kan ya. Atau ingin punya kendaraan dulu atau ingin punya apa ya itu terserah karena setiap orang kan punya kebutuhannya masing-masing. Kalau kita kebetulan kebutuhan kita terkait dengan masalah tempat tinggal kita ya, mungkin saat ini kita sudah ada gitu kan. Kendaraan ya alhamdulillah kita sudah ada kan kayak gitu. Jadi ya tinggal larinya ke anak seperti itu. Nah, itu terkait dengan masalah ekonomi. Tapi yang pasti banyak perceraian banyak karena ekonomi itu nomor satu. Itu nomor satu. Kenapa kok seperti itu? Karena tuntutan masing-masing gitu kan ya. Terlebih lagi fashion ya kan ya gaya hidup itu loh. Itu yang kadang menjadi pendorong seseorang itu untuk gembor-gemboran mencari ekonomi yang berlebihan seperti itu. Kayak baju mungkin, HP mungkin ya. Ini HP ya, Realme ini harganya murah ya, nggak murah amat ya bagi orang yang cuma 1.400.000. Nah, ini bukan cuma kalau orang yang bisa beli. Oh iya, enggak maksudnya gini. Untuk mereka yang kalangan yang 2 juta ke atas mungkin ini kan sangat murah gitu. Sangat murah sekali. Sangat murah kan maksudnya seperti itu. Tapi bagi kita buat apa HP yang terlalu mahal? Kalau hanya fungsinya untuk WA. Tapi kalau untuk mungkin
Mas Lutfi yang kebutuhannya untuk Enggak, ini murah 1,7 cuma 300.000. untuk YouTube seperti Hmm. itu kan ya. Mungkin Hmm. speknya ingin lebih tinggi ya itu memang kebutuhan. Oh gitu. Bukan keinginan kan Ya, ya. ya, Itu ya. kebutuhan. Mungkin Berarti aku nggak apa nih beli HP enggak baru. apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Oh, siap. seumpama andai kata nanti kamu punya uang 5 juta, ingin Oh, beli iya. HP seharga itu dan itu memang butuh. Hmm. Tidak apa-apa. Hmm. Tapi kalau saya membeli HP dengan harga 5 juta hanya fungsi untuk WA-an, Nah, ini kan useless namanya ya. kan buat Boros. apa kan kayak gitu, Ngomong. buat apa. Nah itu yang terkadang kenapa kok banyak perceraian ya kan ya tidak cocok di dalam rumah tangga karena permasalahan ekonomi, karena tuntutan gaya hidup. Jadi mungkin lebih Iya. bersyukur ya. Ya Banyak-banyakin kita bersyukur aja. bersyukur apa yang ada. Ya itu tadi kita lihat tujuannya untuk apa seperti itu. Tujuannya untuk apa? Nah istri kemarin minta motor kan kayak gitu kan ya. Selama itu rasional atau apa ya tidak apa-apa, ada motor ya nggak mahal, ya kita ada uang sedikit ya 3 jutaan. Nah kan 3 juta kan Dapat mungkin ya. mungkin bagi orang itu digunakan untuk Hmm. beli jajan ya. Tapi untuk saya Make ya untuk up. kendaraan aja, Iya, buat apa kan seperti itu. Lebih fungsional. Tapi fungsional aja. Sebenarnya kalau Kayak kita gitu. tuh berpikirnya seperti itu kan selesai semua masalah. Selesai. Insya apa ya? Saya teringat dengan suatu ayat. Ini kayak dakwah ya. Gak apa. Apa ya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kan kayak gitu kan. Oh, sapa wong sing bersyukur iku tak tambah nikmat kan kayak gitu. Ya kan bersyukur ae kan kayak gitu. Ya Allah, alhamdulillah aku cek duwe iki kan kayak gitu. Tapi lek wong sing Gak pernah puas. ya Ono Allah, ae. aku pengen iki ya aku pengen iku kan kayak gitu. Nah, itu yang Suatu buat waktu gitu saya pernah sepeda motor. Ya keinginan punya mobil itu ya ada aja. Beneran itu. iya. Keinginan punya mobil. Saya pernah bilang ke istri, Bu, enak ya lek duwe mobil. Hmm. Pikiranmu disereni. Lah apa? Mikir kan kayak gitu. Mikir. Pertama kan kayak gitu. Kondisi awak dhewe kayak gimana kan kayak gitu kan. Kita punya mobil, kita punya motor sudah alhamdulillah. Delok ana sing duwe sepeda motor. Oh iya ya. Nah, ini saling mengingatkan. Nah, itu fungsinya Saling keluarga itu mengingatkan. begitu ya. Oh iya ya, astagfirullah. Alhamdulillah Bu, ya awak dhewe iku duwe motor loro. Sing liyane cek siji. Mas awak dhewe loro regane murah kan. Tapi alhamdulillah kan kayak gitu. Alhamdulillah ketok soge. Ketoke wong soge meskipun awak dhewe iku ya ancene soge. Soge dalam artian karena kita sesuai kebutuhan. Oke, Seperti berarti itu cukup. Cukup kan kayak gitu kan. Tapi dan kita belinya itu kontan. Langsung cash. Nah, berarti kan sejatinya orang soge yang belinya kontan, bukan kredit. Bukan kredit. Meskipun harganya cuma 1 juta atau 500.000, tapi kita cash seperti itu. Nah, itu gitu. Oke. Jadi bersyukur di ekonomi. Terus apalagi kalau biasanya? misalkan itu nggak punya keturunan. Nah, punya keturunan. Nah, itu juga. Keturunan itu adalah amanah. Gitu kan. Jadi kita harus paham keturunan itu amanah. Jika Allah tidak memberikan amanah keturunan, gitu kan. Itu jangan disesali kan kayak gitu kan. Karena gini, karena amanah itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Lek seumpama awakmu gak dikei amanah berarti kan positif thinkingnya awakmu gak dimintai pertanggungjawaban itu kan kayak gitu. Istilahnya lebih ringan kan kayak gitu. Lebih abotan mereka yang diberi keturunan. Kan gitu kan ya. Tapi ya lebih akeh insyaallah pahalanya karena ada yang melanjutkan. Karena ada yang melanjutkan. Makanya itu kan kadang itu ya, lumrah kan Mas. Ada ininya, plus minusnya. Jadi semua itu jangan dipandang ke negatifnya aja, tapi ya semua itu ada sudut pandangnya masing-masing seperti itu. Gitu. Jadi bagi yang tidak punya keturunan ya kadang merasa saling menyalahkan kan kayak gitu kan ya. Jangan seperti itu karena itu adalah amanah kan gitu kan ya. Karena itu amanah ya apa kan seperti itu kan ya, itu pemberian dari Allah kan gitu kan ya. Pemberian dari Allah. Sebab ngene, saya cek percaya. Uang usaha sedemikian, rono rene dan sebagainya, bahkan bayi tabung kok cek gagal. Ya yes, kondisi itu ya mungkin cek amanah dari Allah kan seperti itu kan ya. Ini bukan jabariyah ya maknanya ya. Jabariyah itu apa? Oh iya ya. Maknanya bukan fatalis. Fatalis itu apa mana? Fatalis itu bahasa mudahnya itu adalah nerimoan. Bukan pasrah. Bukan pasrah seperti itu. Ya tetap ada usaha. Tapi kok dalam usaha itu kan cek belum berhasil seperti itu kan tidak apa-apa. Ya itu mungkin adalah ya apa namanya?
Allah kan seperti itu kan, dan kita harus ambil positifnya aja seperti itu. Tapi yang pasti memang setiap keluarga itu menginginkan yang namanya keturunan sebagai zuriyah, sebagai pelanjut, ya kan ya, sebagai melanjutkan cita-cita dari orang tuanya itu tadi. Tapi bagi yang tidak punya seperti itu atau belum diberi gitu kan ya, ya tetap berusaha, jangan patah semangat dan jangan saling menyalahkan kedua belah pihak. Dan mungkin juga masih ingat ya. Nah, mohon maaf. Iya. Oh iya. Mungkin masih ingat? Nah, mungkin masih ingat dengan sebuah lagu lagi. Ya kan, lagunya siapa? Gak ngerti ya gue. Gak ngerti. Waduh. Lagunya siapa? 10 tahun. Oh iya. Ya Allah. Kita berumah tangga, tetapi belum juga. Ya. Itu Rhoma Irama? Rhoma Irama lagi dengan Rita Sugiarto juga, gitu kan ya. Ya tapi ya itu tadi tetap berdoa kan kayak gitu. Mohon padanya dalam berdoa. Ya kan ya. Ya mudah-mudahan dalam 10 tahun itu Allah memberi kan gitu. Nabi Sulaiman aja lama ya? Nabi Sulaiman. Ibrahim. Oh, saya nggak lanjutkan ya ceritanya Ibrahim, nanti jadikan modus. Kenapa? Nikah lagi. Oh, kepikiran sumpah. Ini gerak lagi. Iya, Ibrahim dari Sarah kok kan dari keturunan, kemudian dengan Siti Hajar. Itu gimana itu? Nah, itu nanti tips yang lain. Sekarang ini lagi bahas ini ada yang lain. Enggak, karena enggak sesuai dengan temanya. Nanti itu kontroversi, ada yang suka, ada yang enggak suka, itu pastilah ya. Itu. Ya. Tapi seumpama Siti Hajar gak dinikahi oleh Ibrahim, keturunannya nanti enggak ada. Lah itu. Nah, makanya kan jadi tetap ada berkah. Tetap maknanya setiap kejadian itu ada berkahnya. Bukan berarti akhirnya negatif semua. Berarti ya. Tadi kalau masalah ekonomi kan seperti itu. Kalau masalah keturunan ya kita berusaha dan berdoa terus saja, karena kan ya kita nggak tahu, siapa tahu besok dapat amanah seperti itu. Ya. Kalau nggak dapat ya beban kita sebagai individu ya berkurang. Kalau ada yang mengatakan kenapa kok tidak bayi tabung? Lah mau kira duit bayi tabung tinggal metik puluhan juta. Kan gitu kan ya. Kalau orang-orang yang mikirnya kan gitu. Kan bayi tabung kan bisa. Lah mau kira duit ikut ke godong. Nah, itu kan jawabannya kan gitu. Nah, mau kira orang yang pengen punya anak itu semua kaya-kaya. Nah, mohon maaf ya, kayak Inul Daratista, dia itu orang kaya gitu kan ya. Akhirnya dia bisa menggunakan cara-cara bayi tabung itu, akhirnya punya anak seperti itu. Nah, kalau Bang Thoyib ambek Sukiem yang dia itu pekerjaannya cuma tani, yang gajinya sebulan cuma 25.000, pengen punya anak disuruh bayi tabung, ya kan nggak bisa gitu kan. Ya tetap sesuai dengan kondisi kapasitasnya masing-masing gitu. Itu ya. Terus apa lagi? Oh bisa kan sama wes iku godaan apa lo pas setelah pernikahan? Ya, setelah pernikahan gitu kan ya. Sama teman kerja. Oh iya, ya ada aja teman kerja ya. Ya apa? Kan biasanya di kantor mungkin. Iya. Ya gitulah, banyak ya nanti ketawa. Enggak, soalnya gini. Kebanyakan aku dapat penelitian ya. Nah, orang kalau selingkuh itu sama teman kerjanya. Kenapa? Karena waktu di rumah itu cuma sebentar ya. Minggu sama jam malam. Maghrib sampai subuh. Iya. Walaupun tidur kan, cuma berapa jam. Nah, ya. Dari pagi sampai jam 5 sama teman-teman kerjanya. Nah, pengondisian dengan seperti itu. Itu yang kadang membuat ada ini ya. Nah, alhamdulillahnya gini ya, anak-anak di sana itu di tempat saya bekerja gitu kan ya, memandang saya itu ya sebagai orang yang senang guyon. Oke. Ya sudah, mereka memandang saya adalah sebagai guyon, dan saya dipanggil ya ada yang manggil sebagai bapak lah, ada yang sebagai sebagai bapak, sebagai orang tua yang mungkin bisa dimintain petuah. Petuah itu apa ya? Ya mungkin kayak gini lah petuah. Iya petuah ini ya, kayak petuah ya, nasehat gitu kan. Nasehat, Mas aku ya apa Mas koyok ngene. Ada yang bahkan curhat terkait dengan jodoh. Ya ada juga. Mas golek no. Itu namanya bukan contoh penyuruh itu. Iya. Ono enggak Mas seperti itu. Ya karena saya itu suka gitu ya. Maksudnya suka itu mempertemukan
orang dengan orang. Karena apa? Karena seperti itu saya menganggap ini ladang pahala juga gitu kan ya. Kalau Oke. pas cocok dan mereka dadi dan mereka bahagia dan Dan mereka amal punya jariah. keturunan, kok api-api keturunannya, loh iki aku ono andil istilahnya gitu. Pinter Nah, juga ya, Kak. golek dalile iku angel itu. Dicontoh. Boleh Gitu. dicontoh itu. Jadi aku yes ngono iku. Jadi yang golek ya lek nemu lek tapi gak aktif, sifatnya pasif. Kok sing lanang golek, sing wedok golek, oh ya mungkin cocok. Bukan berarti akhir aku nawak-nawak wae mau kayak mucikari ya astagfirullahaladzim itu bukan. Enggak seperti itu. Enggak, Ya, tapi misalkan sifatnya konteks pasif. umum Mas, kan sama dianggap gitu di lingkungan kerja. Tapi kan ada orang yang itu ya biasanya kalau pegawai bank, pegawai Oh di iya. mall-mall kan kayak apa ya? Ngerti kan? Iya. Ya, nah. Ya itu yang harus dijaga ya komitmen berkeluarga itu tadi. Komitmen berkeluarga itu yang harus dijaga. Jangan sampai seperti kasus 19 detik gitu ya. Itu kan gitu. Iya, aku kayak Bertengkar dengan suami, larinya ke orang lain. Nah, ini kan itu gimana bahaya. itu caranya? Itu gimana? Kita harus Nah, ini cari orang-orang yang solusinya. kalau kata ayahnya, "Nak, larilah ketika kamu punya masalah ke Tuhan." Itu kan ya, Iya. jangan lari ke orang lain. Lain. Ya makanya itu tadi ketika kamu punya masalah dengan pasangan kan kayak gitu kan ya. Cukup hanya kamu yang tahu. Dan pasanganmu lah. Ya, dan pasangan. Jangan sampai ada orang ketiga yang sampai tahu. Kalau sampai ada orang ketiga yang tahu, itu Oh, ini kompor. penting ini ya. Iya, itu kompor. Ojo sampai masalah keluarga itu nyebar di Facebook, nyebar di WA dan sebagainya. Yang bagus-bagus saja lah. Yang jelek-jelek jangan gitu loh. Karena apa ya, mengumbar aib itu ya kayak mencoreng wajah sendiri dengan kotoran gitu kan. Ya kan kotoran diteplok dengan wajah. Kan orang pada tahu, oh kamu ada masalah ini, kamu ada masalah ini, seperti itu. Yang baik-baik aja. Gitu. Karena yang baik-baik aja itu kan akhirnya menjadi uswah gitu kan ya. Itu gitu. Jadi kalau ada masalah cukup diselesaikan di dalam kamar ya. Sebenarnya kayak gitu. Wes, kau sama tuh. Bah itu orang tua itu jangan sampai. Sudah enggak apa-apa. Istilah kalau keluarga itu sudah keluarga gitu aja. Kalau memang butuh sangat pelik, istilahnya sangat apa namanya itu sangat susah untuk diselesaikan, baru carilah penengah yang sekiranya itu sudah capable seperti itu. Ya, istilah kita itu adalah ini ya spiritual lah istilahnya kan ya. Jadi orang yang bisa menenangkan seperti itu. Iya Mas, masalah sama pernah nggak terus terang jenuh dengan hubungan? Kalau bilang jenuh, ya alhamdulillahnya sampai sekarang sih belum ya. Seperti jangan sampai seperti itu, jangan sampai jenuh. Karena ya kita kalau bisa memunculkan cinta terus itu ya. Nanti gimana tuh? Soalnya kan ada orang itu alasannya jenuh. Nah, kalau sudah jenuh itu tadi masalah. Ini kembali lagi pada proses pemilihan pasangan itu tadi. Soalnya kok bisa jenuh? Nah, kan sejenuh cinta nggak mungkin jenuh. Nah, jadi sekali lagi kembalinya pada ketika kita itu memilih pasangan. Pasangan yang dipilih hanya atas dasar nafsu itu tadi pasti jenuh, ada jenuhnya. Tapi kalau pasangan dipilih atas dasar cinta, ya makna cinta yang sebenarnya ya bukan nafsu ya, ingin dalam rangka penyatuan ke masa depan itu tadi gitu ya. Ya nggak ada jenuh. Masih tua, elek, melarat. Iya kan, soalnya aku pernah lihat foto tuh ya, ada apa namanya, ya dulunya tuh usia muda suka nonton bola, sampai dia usia tua sama anak orang itu terus, padahal udah tua usia lanjut. Nah, itu cinta ya. Ya kalau kita perlu contoh di dalam kisah Islam ya mungkin Nabi Ayub. Oh itu iya. Kan, jadi dari kisah Nabi Ayub itu kan bisa kita ambil sebuah hikmah gitu kan ya. Bahwasannya setan itu pasti akan menggoda. Ya kan setan menggoda ketika Nabi Ayub sakit berbelatung, istrinya kan dikudos, tinggalkan aja kan gitu kan ya. Itu tinggalkan gitu kan akhirnya. Tapi pas waras baru kan balik lagi kan kayak gitu. Nah, makanya kan kalian harus komitmen. Setan itu sekali lagi gitu kan ya, akan senantiasa menggoda umat manusia gitu kan ya. Ya oleh karena itu ya banyak-banyak untuk memperkuat keimanan itu tadi. Godaan ya kan, mungkin istri semakin elek istilahnya gitu kan ya.
kemudian kita melihat di luar kok ono sing lebih muda, sing lebih cantik, ya Pak, ya ada ketertarikan setan. Wo, lek dibanding logis-logisnya memang bener kan kayak gitu kan ya. Objektifnya memang lebih Objektifnya kan seperti itu. Lo enggak memang kalau di sama Iya. kan usia 40. Nah kan sama jelas wis Betul, menua. Lah kalau betul. melihat yang usia 25 Nah, yang masih pasti iya. ya pasti kan Pasti. Iya, makanya itu tadi. Ya kan harus komitmennya di situ. Seperti itu. Siapa yang paling cantik? Istri lah kan kayak gitu kan. Terus pokoknya istri kan kayak gitu. Meskipun itu membohongi diri loh ya itu. tapi itu kayak sebagai Sugesti. self suggestion. Iya, sugesti. Kalau kita mengatakan istri saya yang paling cantik padahal memang ada yang lebih cantik. Ya meskipun itu kita bohong, tapi memang dalam rangka untuk menguatkan kesetiaan seperti itu. Istilahnya ngene. Wong jopo oleh ae cantik seperti itu kan. Oleh ae cantik, gak apa-apa cantik. Ya kita memang kadang anggap cantik. Tapi kan mereka cuma hiasan. Sedangkan istri itu kenyataan. Nah, iku loh. Iku sing penting gitu loh. Hiasan mau cekel sing duwe hiasan ngamuk. Gitu loh. Tapi lek kenyataan ya kan ya, mau cekel ya gak apa-apa kan kayak gitu. Wis mending sing nyoto-nyoto ae lah gitu. Berpikir realistis aja. Iya. Jadi yang di luar itu hiasan seperti itu. Bunga. Tuh, Oke, ada lagi nggak Mas? Mas? tipsnya apa? Enggak. Oh iya, untuk tetap menjaga kesetiaan dalam keluarga ya, ketika berkeluarga itu ya iki sering ngobrol. Oh, berarti sama kayak pranikah. Pranikah juga harus Ya, sering komunikasi. bedanya kan komunikasinya jauh. Kalau ini kan kita Media. ngobrolnya di rumah. Jadi kalau istri itu ngamuk-ngamuk gitu kan. Saya pernah gitu, saya bilang ngamuk-ngamuk. Istri gitu kan. Pulang ke rumah, istri mulai. Nah, saya kebetulan saya itu datang duluan. Teko-teko langsung geletak. Piring, patang celata, itu kan ya sing jenenge kelambi wis gak urus, sing jenenge kasur iku wis berantakan kabeh. Tak bojo teko ya, tak tinggal turun. Wes sing namanya udah emak-emak gitu. Pasti ngomel dong gitu kan. Iya, pasti ngomel. Astagfirullahaladzim, guys ngomel kan. Tapi itu kayak jadi nyanyian gitu. Tak gitu kan. Kok malah meneng ya? Langsung tak bilangin, alhamdulillah ya. Sampean teko iku muring-muring kan kayak. Lo kok malah alhamdulillah? Ya, iya. Dan ya sampean cuma menang. Aku malah susah. Lek sampean ngamuk kayak ngene iki berarti sampean iku sayang ambek aku. Justru bojo ngamuk, bojo muring-muring itu justru tanda cinta. Kenapa? Ya karena di akhir perhatian. Apa yang tidak disukai apa-apa itu diungkapkan. Sebab lek wong wis kadung diem kene iku gak ngerti wong iki ngamuk ta wong iki apa ta. Malah kene bingung. Kate lapo iku kene wedi salah, kate lapo wedi salah. Tapi lek wong ngamuk. Gitu kan. Akhirnya kan iso ngerti kan. Oh, bojoku cek ngamuk, berarti cek sadar. Cek sadar lek bahwasanya ada kesalahan kan kayak gitu. Cek sadar alhamdulillah kan kayak gitu kan. Jadi digawe syukur. Apa-apa itu digawe syukur. Kok bojo ngamuk iku anggap kayak nyanyian kan seperti itu. Tapi lek kadang-kadang kene iku ya ono emosi atau apa. Kok ning omah kok masalahnya ini muring. Caranya adalah ya kita itu ya tinggalkanlah sebentar seperti itu. Tinggalkan istrinya. Bukan tinggalkan kemana gitu ya. Tapi saya metu dilut seperti itu. Istilahnya ya refresh dulu. Istilahnya menenangkan dulu seperti menenangkan dulu. Nanti kalau kita tenang baru balik nggawa apa nah itu kayak ngono. Mbok nggawai jajan tambah nggawai apa kan kayak gitu kan. Ya untuk menenangkan seperti itu. Nah, itu jadi istilahnya karena kudu ngerti kondisi yang ada karena dalam hidup rumah tangga pernak-pernik itu pasti ada. Gak mungkin di dalam keluarga itu isinya itu kok mesti lempeng terus rendah. Pasti enggak turun masalah. Pastilah, pasti seperti itu. Karena itu adalah bumbu-bumbu rumah tangga. Bumbu-bumbu rumah tangga itu ada. Kata-kata gini, Mas, kenapa orang itu enggak setia? Karena dia sebelum nikah itu enggak tahu dinamika pernikahan itu gimana aja. Nah, itu bisa kan? Betul. Kalau dia tahu konsekuensinya seperti apa, pasti aku setelah nikah itu akan dapat masalah ekonomi, dapat masalah pasti iya itu dari mungkin mertua, dari apa. Makanya tadi sebelum nikah itu yang harus dibicarakan seperti itu.
pasti kok ono sing jenenge duwe anak kan kayak Ah. gitu kan. Ono duwe anak iku kok pasti nyekolahno kan kayak gitu. Itu kan yang jadi pandangan ketika sebelum nikah. Jadi Itu yang jadi suka pembicaraan. dukanya itu juga Harus dipahami sebelumnya. Itu suka itu. Iya, Nah, kan itu kayak yang gitu. bikin Nah, kita kadang kan ya itu tadi sing diomongin kok awak dhewe duwe anak piro. Oh, awak dhewe duwe anak 5 yo kan kayak gitu kan ya. Iya. Duwe anak 5 ojo anu 6 ae. Yang dipikir kan duwe anak itu kok ketoke kita enak. enak kan kayak gitu. Padahal ya saya tuh pas waktu lahiran anak saya mengikuti prosesi dari awal sampai akhir lahiran itu saya tuh hampir semaput. Karena Karena melihat gak tega. gak tega dan delok bojoku sing kelaran itu. Aku langsung mikir, "Mbok, bikin dua anak 5. Anak siji aku kata semaput." Istri yang mau lahiran, tapi saya mau semaput. Itu gitu. Berarti saking ikune ya. Iya, saking sorone Saking sarane. delok bojo kok sampai keloran kayak gitu. Ya Allah. Rasanya sampai kayak ngono, meh tiba aku. Meh tiba. Itu kayak ngono. Nah, itu harus dipikirkan oleh para mereka yang mau berumah tangga itu tadi. Jadi istilahnya dalam berumah tangga itu jangan dilihat hanya jalan-jalannya kok foto ono wong foto gandengan tangan, jangan dilihat itunya aja. Tapi juga dilihat proses ya apa kok iso gandeng tangan. Enggak. Part 2 ini tips menjaga kesetiaan. Yang di pranikah itu kita harus tetap menjaga komunikasi kita. Tetap harus jaga komunikasi. Seperti apa? Ya. Kemudian itu tadi dalam komunikasi itu diksi-diksi. Diksi-diksinya Kemudian nih apa ya? Ya yang itu tadi loh, godaan-godaan itu loh. Saling mengingatkan saling itu ya. mengingatkan, menguatkan, dan Menguatkan. terbuka mungkin kalau ada Terbuka. masalah. Nah, kalau di mungkin pasca nikah, yaitu kita sebelum nikah mungkin harus paham suka dukanya apa, biar nggak Paham. kaget. Iya, Ketika Biar nggak nikah itu kaget. nggak cuma suka, tapi juga justru dukanya. menjalankan semua prosesnya itu tadi. Dan juga komunikasi di rumah Jangan sampai kendor. kendor. Ya, Harus jangan menjalin sampai kendor. keharmonisan. Mungkin ada quality time dengan Wah, keluarga. Itu iya. penting ya. Quality time itu penting juga gitu kan ya. Penting juga entah meskipun apa ya dengan kondisi mungkin ekonomi yang tidak seberapa banyak ya carilah yang sekiranya murah meriah bersama anak seperti itu kan kemana. Kadang kita setiap hari Minggu ini kayak tadi nih. Ya kita muter-muter gitu. Ya kita menikmati apa yang ada gitu aja. Nggak harus yang Nggak harus yang wah-wah ya. berwah-wah. Dan jadi sesibuk Harus. apapun itu harus disempatkan. Harus Karena itu ya disempatkan. penting untuk Penting. keharmonisan. Pentingnya di situ. Umbah-umbah harus bagi tugas gitu kan ya. Umbah-umbah sopo kan kayak gitu. Masak sopo kan kayak gitu. Itu jangan sampai itu hanya dilakukan oleh istri semua seperti itu. Suami hanya Melihat itu kebangetan kan kayak gitu. Tapi Pembantu. jadilah suami yang siaga, siap antar jaga. Gitu. Asik. Itu kayak ngono. Oke teman-teman, Oke. di part 2 ini kita akhiri dulu sampai sini. Nanti misalkan ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Ya. Subscribe. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.